Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mau membahas tentang latihan soal prakarya yang kemarin telah kalian kerjakan. Tentunya pembahasan ini bersama Ibu Titis. Oke, kita next dulu ya. Hola, education is not the learning of facts, but the training of the mind to things. Nah, ini adalah kata-kata dari Einstein. Pasti teman-teman di sini tahu ya siapa Albert Einstein. Di sini ada artinya. Jadi, pendidikan itu tidak selalu belajar mengenai fakta, tapi mengenai apa sih? Mengenai bagaimana otak ini, pikiran kita itu sering berpikir kayak gitu. Itu pembuka dari Ibu. Mari kita bahas. Number 1. Unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, lihat keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi disebut apakah logam, emas, lembaga, atau aluminium. Nih, buat adik-adik bisa pause dulu ya, coba untuk membaca soalnya, lalu coba untuk menjawab lagi, diingat-ingat kemarin jawabannya apa ya. Jadi, unsur kimia ini jawabannya adalah logam. Nah, jadi yang ada di option B, C, D, E itu apa? Nah, itu termasuk dari bagian dari logam, yang dimana logam itu terdiri dari aluminium, tembaga, emas, besi, timbal, air raksa, nikel, platina, perak, timah, tungsten, uranium, zinc atau seng. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Next kita ke nomor 2. Kaleng minuman seringkali menggunakan logam berjenis apa nih? Tembaga, nikel, emas, atau aluminium. Pasti di sini semua pernah ya minum menggunakan kaleng minuman. Tapi kalian tahu nggak sih bahan dasar dari kaleng minuman itu apa? Oke, jawabannya adalah aluminium. Kenapa sih aluminium? Karena aluminium itu digunakan di kaleng minuman karena sifatnya mudah dibentuk, terus tidak meninggalkan rasa, tidak beracun juga, tidak berbau, mampu menahan gas yang masuk, dan konduktivitas panasnya baik serta bisa didaur ulang. Jadi itu alasan kenapa beberapa produsen minuman menggunakan kaleng yang berbahan aluminium. Terlebih menggunakan aluminium itu juga tidak terlalu berkarat. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut ke nomor 3. Penggunaan gergaji berlian dilakukan apabila kerajinan batunya menggunakan bahan batu. Nih, for information ya nak, gergaji berlian itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Jadi gergajinya semuanya berlian, bukan ya nak, bukan. Oke, jadi kayak gergaji biasa. Nah, jadi batu apa sih yang bisa digunakan untuk gergaji berlian itu? Ada marmer, granit, sabun, dan gamping. Nggak mungkin ya sabun ya, itu tidak mungkin sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu granit. Nah, di sini ada gambarnya, ada dua gambar. Ini merupakan dari gergaji berlian. Coba kalian lihat kan nggak ada berlian-berliannya? Gitu. Next lagi kita ke nomor 4. Bahan untuk karya kerajinan yang merupakan penggabungan dari berbagai macam bahan bisa 2 atau lebih. Jadi bisa lebih dari 2 nih teman-teman. Kira-kira kerajinan apa sih yang dimaksud dari pertanyaan ini? Apakah kerajinan bahan lunak, bahan keras, bahan modifikasi, atau kerajinan bahan modifikasi? Ini sebenarnya udah ada kata kuncinya nih. Bisa 2 atau lebih. Nah, jawabannya adalah kerajinan bahan modifikasi. Nah, sebenarnya kerajinan bahan modifikasi itu sering banget kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nih, contohnya ada perabotan berhias keramik ya. Kayak kalian mungkin pernah lihat vas-vas itu dari sisa-sisa keramik yang dihancurkan. Nah, itu termasuk ke dalam kerajinan bahan modifikasi. Asbak kerang. Nah, asbak kerang ini bisa kita jumpai di pesisir pantai ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ke toko souvenir, itu suka ngeliat tuh ada asbak-asbak yang memang dari kerang atau tirai-tirai untuk memasuki pintu itu kan juga dijual ya. Itu termasuk modifikasi bahan kerajinan bahan modifikasi. Terus ada lagi tas tempurung kelapa. Nah, tas tempurung kelapa ini biasanya kita jumpai di wilayah Yogyakarta ya. Ibu ngeliatnya di Yogyakarta, di Malioboro. Nah, itu
sering banget ibu ngejumpai tas tempurung kelapa. Ternyata tas tempurung kelapa itu juga termasuk dalam kerajinan bahan modifikasi gitu adik-adik. Next, ada nomor 5 nih. Program pemerintah dalam mengatasi limbah sampah dengan program 3R yang merupakan kepanjangan dari apa? Sebenarnya sekarang ada 4R, tapi nggak apa-apa, pertanyaan 3R. Ada reduce, reuse, residu, apakah reduce, reuse, recycle, atau C, residu, reuse, recycle, atau D, reduce, recycle. Jadi jawabannya yang mana nih? Ini hati-hati ya nak, dalam menjawab soal nomor 5 ini suka kecela karena ada kalimat yang mengulang-ulang. Jadi harus diperhatikan. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang B, yaitu reduce, reuse, recycle. Nah, tambahannya apa sih, Bu? Tambahannya itu adalah replace. Jadi sekarang 4R bukan 3R lagi gitu. Nah, reduce itu apa sih? Mengurangi sampah. Reuse itu menggunakan kembali dan recycle itu mendaur ulang. Reduce itu mengurangi sampah, contohnya seperti apa sih? Nih, mungkin adik-adik di sekolah dulu sebelum pasca COVID-19 sering banget dihimbau dari sekolah jangan menggunakan atau jangan membawa botol plastik. Kalau misalnya botol plastik harus ditaruh di tempat sampah khusus ya. Nah, untuk menguranginya gimana sih? Jadi adik-adik membawa tumbler dari rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik haus, itu tinggal refill lagi gitu, refill air minum. Jadi tidak perlu lagi tuh membeli air minum kemasan lagi. Nah, terlebih juga beberapa botol, kalau misalnya adik-adik perhatikan di bawahnya, kalian angkat itu botolnya itu ada kodenya, ada kode nomor 1, segitiga nomor 1, segitiga nomor 2, segitiga nomor 5. Perlu diperhatikan kalau adik-adik misalnya melihat satu botol ada kode segitiga 1, berarti itu tidak bisa digunakan kembali gitu. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik melihat segitiga nomor 2, itu biasanya ada di bagian sampo atau susu, itu bisa digunakan kembali, maksudnya bisa didaur ulang ya. Terus ada nomor 5, nah nomor 5 ini biasanya yang ada di tumbler-tumbler kita nih, segitiga nomor 5, tumbler atau tempat makan. Terus reuse menggunakan kembali barangnya ya, terus recycle mendaur ulang, jadi beberapa sampah yang sebenarnya susah untuk didaur ulang, kayak nomor 1 itu, segitiga nomor 1, kemasan misalnya di botol minuman nggak bisa didaur ulang, mungkin bisa kita daur ulang lagi dengan mungkin dijadikan pot-pot kecil ya kan ya. Pokoknya berbagai macam kreativitas. Terus yang terakhir ada namanya replace. Replace itu apa sih? Replace itu menggantikan barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Makanya sekarang sudah banyak ya ada kegiatan go green, and go green. Nah, terus kayak replace itu juga mungkin sekarang lagi ada penggantian dari plastik ke tas atau tote bag ya. Kalau misalnya adik-adik belanja, sekarang ditanyain bawa tas belanjaan tidak gitu. Gunanya untuk apa sih? Untuk mengurangi sampah plastik. Karena kalau misalnya kalian lagi snorkeling atau nggak usah jauh-jauh, kalian main ke Pulau Seribu, itu sampahnya udah banyak banget. Sangat banyak. Sampah-sampah dari masyarakat ya. Nggak hanya dari pabrik aja. Next, kita nomor 6. Salah satu produk pemanfaatan plastik bungkus makanan bekas ialah buat apa nih pemanfaatan plastik bungkus makanan? Digunakan ulang sebagai pembungkus, digunakan tas keranjang, dibakar karena tidak mungkin digunakan, atau dibuat isi tempat duduk. Jadi ini udah paling easy dan paling banget mudah untuk dijawab. Jawabannya ialah yang B, dibuat tas keranjang nih. Mungkin adik-adik pernah ya ngelihat kerajinan-kerajinan yang memang dari sampah plastik tuh kayak gini, bisa dibuat tas, dibuat dompet, bahkan ternyata sampah-sampah itu bisa dibuat dibuat sebagai ini nih, payung teman-teman. Wow, luar biasa ya, kreatif sekali. Next, nomor 7. Untuk keperluan pemakaian bel listrik, saklar yang digunakan adalah nih gampang juga. Apakah saklar seri, saklar tarik, saklar tekan, atau saklar putar? Oke, jawabannya jelas banget. Jawabannya yang C ya, saklar tekanan. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman melihat guru-guru pernah mengecat bel, itu tuh tinggal ditekan aja gitu. Nah ini ya dari saklarnya, bentukannya. Nomor 8. Ilmu pengetahuan yang mempelajari pengendalian dan penerapan gerak partikel pembawa muatan atau elektron dalam ruang hampa, gas atau semikonduktor ya. Disebut apa sih? Apakah listrik, magnet, elektronika, elektromagnetik?
Nah, ini jawabannya adalah elektronika. Nah, nih ya jawabannya C. Jadi elektronika tuh ilmu buat apa sih? Jadi ilmu yang mempelajari tentang komponen listrik nih adik-adik. Dan peralatan-peralatan semikonduktor gitu. Jadi setengah pengantar listrik. Itu ilmu yang nantinya akan kalian pelajari kalau misalnya kalian tertarik dengan ilmu elektronika gitu. Mungkin nanti adik-adik ingin melanjutkan ke jenjang IPA, SMA jurusan IPA, nah nanti kalian akan lebih jauh bertemu dengan elektronika itu secara mendalam. Apalagi kalau misalnya kalian udah mau mengarahnya ke S1 jurusan teknik elektronika, wah pasti kalian belajarnya tentang alat-alat kelistrikan. Next nomor 9, di sini udah ada kata bukan ya. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri-ciri resistor. Apakah A, resistor dapat menyimpan muatan listrik, B, resistor didesain untuk mengatur tegangan, C, resistor disebut juga tahanan atau hambatan, atau satu resistor adalah ohm. Benar, satu resistor adalah ohm ya adik-adik. Jawabannya adalah yang B, resistor didesain untuk mengatur tegangan gitu. Nah, ini ada fungsi resistor. Ternyata fungsinya ada berbagai macam. Yang pertama ada membagi arus, membatasi atau mengatur arus dalam suatu rangkaian, menurunkan tegangan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh rangkaian elektronika, membagi tegangan dan membantu dalam membangkitkan frekuensi yang tinggi dan rendah dengan menggunakan bantuan kondensator atau transistor. Nah, resistor tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak gini nih adik-adik. Mungkin pernah ngeliat tapi nggak tahu ya namanya itu apa. Kita lanjut lagi nomor 10. Jenis transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak, ingat, lebih banyak daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penarik tegangan. Kira-kira jawabannya apakah step up, step down, autotransformator atau autotransformator variabel? Ini sebenarnya gampang ya. Ingat aja kalau misalnya lilitan sekunder yang lebih banyak itu apa? Nah, ini udah ada gambarnya. Jawabannya adalah step up ya. Karena lilitan sekundernya lebih banyak nih. Kalau ini kan primer nih lilitannya nih sedikit. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya lilitan primernya lebih banyak berarti dia namanya step down. Tapi kalau lilitan sekundernya lebih banyak namanya step up gitu. Lanjut lagi nomor 11, alat pada akuarium yang berfungsi untuk menambah oksigen di dalam air. Jadi kalau misalnya adik-adik punya akuarium ada buih-buih, ada blebek-blebeknya, itu namanya apa? Apakah filter, aerator, tanaman air, atau selang plastik? Aduh, ini gampang banget. Jawabannya adalah yang B, aerator. Nah, ini ya yang Ibu maksud gelembung-gelembung atau blebek-blebeknya. Ini buat oksigen dari ikan-ikan. Nah, jadi fungsinya buat apa sih? Untuk penghasil gelembung udara yang fungsi utamanya untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium nih. Jadi buat ikan-ikan hiasnya. Oke, lanjut nomor 12. Berikut ini yang termasuk ke dalam makanan ikan hias buatan. Ingat buatan ya, nah jadi dibuat oleh manusia. Apakah larva nyamuk, cacing rambut, pelet, atau kutu air? Ini udah jelas banget. Sebenarnya kalian sering banget menemukan ini, bahkan mungkin buat adik-adik yang benar-benar memelihara ikan, pasti sering banget nih gunain pakan ini. Nah, ini namanya pelet nih guys. Nih ada pelet-peletnya nih. Ini bentukan dari pelet. Sebenarnya pelet tuh banyak banget macamnya. Ada pelet ikan buat khusus cupang, atau mungkin pelet ikan buat ikan mas koi. Jadi berbagai macamnya dan berbagai jenis bentuknya dan ukurannya gitu. Nggak mungkin kan pelet mas koi dikasih ke pelet ikan cupang yang kecil, itu nggak mungkin. Next, nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk jenis ikan hias bernilai ekonomi tinggi atau apakah koki, koi, impun, atau arwana? Ini udah jelas banget. Jawabannya adalah impun. Nah, nih ya, ikan impun. Kalau kemarin Ibu browsing di tanggal 6 berarti kalau nggak salah, 6 Maret, harga ikan impun burayak itu harganya 28.000 per kilo. Kalau kita bandingin sama ikan koi, ikan arwana itu jauh banget ya harganya ya. Next, nomor 14, ikan hias tawar yang mampu hidup dalam volume air sedikit serta air dengan kadar oksigen minimal adalah, wah ini kemarin mungkin sudah ada tugasnya ya untuk membuat ikan hias, bukan membuat sih, jadi kayak budidaya ikan hias. Nah, ini ada arwana, koi, cupang, atau gapi. Nah, ini udah jelas banget, cupang ya jawabannya jelas. Jadi kalau misalnya adik-adik pelihara kolektor ikan cupang kan cukup banget tuh dikasih wadah aja tuh.
dikasih wadah di dalam toples atau dalam jar gitu kan. Terus ditambahin lagi ya biji daun ketapang ya buat sehat. Ikan cupangnya. Nah, ini ya cupangnya sekarang lagi happening banget dan harganya luar biasa mahal. Terakhir, nomor 15, ciri-ciri indukan ikan cupang betina adalah umur berapa sih? Apakah 3-4 bulan, 4-6 bulan, 6-8 bulan, atau 8-10 bulan? Jadi, ciri-ciri ikan cupang betina itu adalah yang 3-4 bulan nih, teman-teman. Begitu, nih ada buih-buihnya juga. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih dan semoga kalian penilaian tengah semesternya dilancarkan. Jika adik-adik di sini ingin bertanya, bisa langsung hubungi ibu atau mungkin kita diskusi di grup gitu. Untuk PTS terdiri dari 50 soal. Terus babnya yang diujikan yaitu adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu tentang kerajinan ya. Bab 2 itu tentang elektronika, dan bab 3 itu tadi tentang budidaya ikan hias. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Bye.